Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang permutation group atau grup permutasi. Ini merupakan materi untuk kelas bilingual, jadi materinya akan disajikan dalam bahasa Inggris, tapi akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Materi dari slide ini kebanyakan diadopsi dari buku Galian. Oke. Pertama, untuk mengenali tentang grup permutasi, terlebih dahulu kita pahami dulu definisi dari grup permutasi. Ini mohon maaf, ini maksud saya adalah definisi dan notasi. Ya, yang pertama, karena dia ada dua istilah, grup permutasi. Ya, terlebih dahulu kita pahami dulu makna permutasi. Permutasi dari A. Permutasi dari suatu himpunan A, permutasi dari himpunan A adalah suatu fungsi. Jadi permutasi berupa suatu fungsi. Fungsi apa? Fungsi dari A ke A yang merupakan fungsi bijektif atau fungsi satu-satu pada. Jadi sebuah fungsi dari himpunan A ke himpunan A yang satu-satu dan pada bisa kita umpamakan sebagai satu permutasi. Ya. Jadi permutasi berupa suatu fungsi. Selanjutnya, grup permutasi adalah himpunan permutasi-permutasi dari A yang membentuk grup di bawah operasi komposisi fungsi. Karena tadi permutasi adalah fungsi, jadi operasi antar dua permutasi adalah komposisi, seperti halnya komposisi fungsi. Jadi jadi di sini operasinya yaitu berupa operasi berupa komposisi, sementara permutasi itu berupa fungsi bijektif atau fungsi satu-satu pada. Oke, fungsi bijektif dari himpunan A ke himpunan A. Ya, untuk memahaminya pertama kita lihat dulu. Didefinisikan alfa adalah suatu permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4. Ya, yang diberikan dengan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, dan 4 dipetakan ke 4. Jadi kalau secara notasi diagram, jadi bisa kita buat misalnya nih himpunannya A ke A yang di sini tentu sama 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini 1 ke 2. Ya, jadi akan terlihat kalau ini adalah satu bijeksi, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 4. Nah, jadi kita lihat di sini jelas kalau fungsi ini adalah fungsi bijektif. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan menuliskan fungsi ini berdasarkan array berikut atau seperti matriks 2 kali n, tergantung n-nya banyak anggota dari himpunan. Jadi penulisan saja yang ini bisa kita tulis seperti ini atau di list seperti ini. Tapi pada kesempatan ini kita akan lebih banyak menggunakan bentuk ini. Dan juga nanti juga akan diperkenalkan istilahnya cycle notation atau notasi siklus. Ya, oke, silakan dipahami dulu. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengoperasikan operasi komposisi pada suatu permutasi. Bagaimana cara mengoperasikannya? Misalkan saya punya permutasi
sigma sama dengan 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 1. Kemudian permutasi gamma 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, 5 ke 3. Ya, sekarang kita akan melakukan operasi gamma bundaran sigma, gamma komposisi sigma. Dalam hal ini hanya ditulis dengan gamma sigma. Jadi seperti halnya operasinya tidak dituliskan komposisinya, hanya dituliskan dengan gamma sigma. Oke, bagaimana cara mengoperasikannya? Seperti halnya fungsi, kita akan membaca dari belakang. Jadi kalau kita punya fungsi komposisi, misalnya A, jadi kita akan melihatnya dari belakang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ada 5 anggota di sini, juga 5, juga 5. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, kalau ini berarti pertama yang kita lakukan adalah sigma. Berarti sigma, berarti di sini kita punya ini adalah sigma. Berarti di sini kita punya satu dipetakan ke 2, 1 ke 2. Kemudian 2 ke 4, kemudian 3 ke 3, kemudian 4 ke 5, kemudian 5 ke 1. Itu adalah sigma. Sementara yang gamma 1 ke 5, 1 ke 5. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaan komposisi pada dua permutasi. Misalnya di sini diberikan permutasi sigma dan permutasi gamma. Ya. Jadi di sini kita akan mengoperasikan gamma sigma, berarti gamma komposisi bundaran sigma. Tapi dalam hal ini cuma dituliskan gamma sigma tanpa menuliskan simbol komposisi. Tapi pada keseluruhan mata kuliah ini kita sudah bersepakat akan tidak menuliskan simbol operasi, tapi kita sudah memahami kalau fungsi berarti operasinya komposisi, kalau Z berarti operasinya penjumlahan, dan kalau U berarti operasinya perkalian dan lain-lain. Jadi di sini penulisan gamma komposisi sigma hanya tulis dengan gamma sigma. Ya, kira-kira yang mana yang diproses terlebih dahulu? Misalnya gamma sigma 1. Berarti yang pertama diproses adalah sigma 1. Di sini kita lihat sigma 1 sama dengan 2, ini sama dengan gamma 2. Kita lihat gamma 2 yaitu sama dengan 4. Nah, berarti pada operasi di sini hasilnya juga 1 ke 4. Kemudian gamma sigma 2. Nah, terlebih dahulu kita lihat sigma 2. Sigma 2 sama dengan 4, berarti ini menjadi gamma 4. Gamma 4 itu adalah 2, berarti sama dengan 2. Kita lihat di sini hasilnya 2 ke 2. Ya. Jadi ini cara membacanya. Begitu seterusnya sampai gamma sigma 3, gamma sigma 4, dan gamma sigma 5. Gamma sigma 3, kita lihat gamma 3 itu 3, berarti sigma 3 1, berarti ini 1.
4 saja lagi. Gamma 4 itu 5, 5 sigma 5 3. Ini sama dengan 3. Kemudian sigma 5 1, gamma 1 5, berarti 5. Seperti halnya di sini kita lihat hasilnya adalah 4 2 1 3 5. 4 2 1 3 5 sama. Ya. Jadi, untuk memudahkan proses operasi dari dua permutasi dikembangkan metode berikut, yaitu kita baca dari belakang. Pertama kita gandingkan permutasi gamma dan permutasi sigma. Ya, kemudian kita baca dari belakang. Kita perhatikan di sini 1 ke 2. Kemudian berarti di sini berakhir di 2, kita cari 2. Kita cari 2. Ya, ketemu 2 di sini, 2 ke 4. Berarti di sini kita peroleh 1 ke 4. Kita tuliskan di sini 1 4. Selanjutnya kita proses 2 ke 4. Kita cari 4 pada kelompok kedua, kita cari 4 ke 2, berarti 2 ke 2 ke 2. Kemudian 3 ke 3, kita cari 3 di sini, cari 3 ini 3 ke 1, berarti 3 ke 1. 4 ke 5, cari 5 di sebelah sini, cari 5 ke 3, berarti 4 ke 3. Kemudian 5 ke 1, kita cari 1 ke 5, berarti 5 ke 5. Oke. Ya. Jadi operasi komposisi dua permutasi kita mulai dari belakang, atau kita mulai dari sebelah kanan. Ya, kita lihat contoh selanjutnya, yaitu contoh grup permutasi. Salah satu contoh grup permutasi adalah grup simetri S3. Ya, jadi S3 merupakan semua fungsi. Ya, jadi di sini S3 itu adalah himpunan semua fungsi bijektif dari 1 2 3 ke 1 2 3. Jadi isinya adalah semua fungsi bijektif dari 1 2 3 ke 1 2 3, atau semua permutasi dari 1 2 3, atau bisa juga kita katakan S3 berisi semua permutasi dari 1 2 3. Ya, sekarang kita lihat anggota dari S3. Apa saja anggota dari S3? Pertama kita definisikan E adalah 1 2. E adalah identitas, atau var epsilon itu adalah identitas. 1 2 3, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Ini nanti akan menjadi identitas. Kemudian alfa 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Dan alfa kuadrat 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. Kemudian beta, satunya tetap, alfa beta, 3-nya tetap, alfa kuadrat beta, 2-nya tetap. Jadi ini seperti grup D3. Kalau kita tulis ini sama dengan D3, sama dengan E alfa kuadrat beta alfa beta alfa kuadrat beta. Jadi grup S3 ini sendiri juga bisa kita katakan sebagai suatu grup dihedral, atau ini dikenal dengan grup simetri. Jadi banyak anggotanya, ada 6. Ya. Perhatikan di sini. Kalau kita buatkan tabel Kelly dari S3, maka akan terlihat kalau operasinya akan membentuk grup. Kenapa grup?
agar dia merupakan grup, kita harus ngecek kriteria S3 terhadap komposisi adalah grup. Nah, pertama kita cek apakah operasi komposisi sudah pasti asosiatif. Ini sudah well known kalau operasi komposisi fungsi asosiatif. Jadi syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, identitas. Jadi identitasnya di sini yaitu kita lihat identitasnya adalah var epsilon. Kemudian inverse. Sebenarnya untuk inverse di sini kita harus mencari semua pasangannya. Misalnya di sini alfa pasangannya adalah alfa kuadrat. Coba kita lihat alfa kuadrat. Kemudian kita lihat di sini 1 ke 3, 3 ke 1 jadinya 1 1. 2 ke 1, 1 ke 2 jadinya 2 2. 3 ke 2, 2 ke 3 jadinya 3 3. Jadi ini menjadi, kalau kita cari alfa kuadrat itu sama dengan E. Kemudian kita lihat pasangan selanjutnya alfa beta dengan alfa kuadrat beta. Coba 1 ke 3 tidak, sepertinya tidak. Kita lihat dulu yang mana pasangannya. Kita lihat 1 ke 3, 3 ke 1. Nah, jadi inverse dari ini adalah dirinya sendiri. 1 ke 3, 3 ke 1. 2 ke 2, 2 ke 2. 3 ke 1, 1 ke 3. Oke. Inverse dari ini dirinya sendiri, inverse dari ini dirinya sendiri. Jadi setiap elemennya punya inverse, sehingga dia S3 adalah suatu grup. Ya, silahkan dituliskan secara formal pembuktiannya. Ya, kita lanjutkan. Ya, kemudian contoh selanjutnya yaitu Sn secara umum himpunan semua permutasi dari himpunan A dengan n unsur adalah grup simetrik dengan order n. Ya, jadi ini adalah grup simetri dengan order n. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, untuk mengecek apakah ini merupakan suatu grup atau tidak, kita harus melakukan 3 syarat, tapi itu tidak akan kita lakukan. Jadi saya percayakan kepada mahasiswa untuk membuktikannya. Yang pertama yang jelas asosiatif, sudah pasti versi komposisi asosiatif. Yang kedua identitasnya tetap var epsilon, yaitu 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 sampai n ke n. Oke. Sementara untuk inverse, di sini saya percayakan pada mahasiswa untuk membuktikan. Sebenarnya secara informal bisa dikatakan misalnya alfa A dipetakan ke B. Maka kita cukup cari permutasi yang memetakan gamma B sama dengan A, sehingga alfa gamma B itu sama dengan alfa A sama dengan B, dan sebaliknya maaf, ada pas ya. Kemudian selanjutnya gamma alfa
A itu sama dengan gamma B itu sama dengan A. Ya. Jadi ini adalah draft dari untuk membuktikan syarat ketiga, yaitu inverse. Ya, kemudian kita lihat sifatnya sedikit. Kita kembali ke sini lagi. Perhatikan di sini ditulis bahwasanya grup S3 itu tidak komutatif. Karena itu S3 adalah salah satu contoh grup yang tidak abelian yang cukup terkenal. Ya, perhatikan di sini kalau kita lihat beta alfa, alfa beta, beta alfa, alfa beta. Alfa beta di sini sudah ada. Kita lihat beta alfa. Beta alfa berarti kita proses dari alfa. 1 ke 2, 2 ke 3 berarti 1 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 2, 3 ke 1, 1 ke 1, 3 ke 1. Berarti ini sama dengan, kalau kita lihat di sini adalah alfa kuadrat beta kuadrat. Sementara ini tidak sama dengan alfa beta. Jadi S3 itu tidak komutatif. Begitu juga secara umum di sini S3 Sn itu tidak abelian. Ya, Sn tidak abelian. Hal ini terjadi karena operasi komposisi itu sendiri juga tidak abelian. Ya, jadi di sini silahkan buktikan secara formal bahwasanya Sn tidak abelian. Oke, buktikan secara formal. Kalau Sn tidak abelian. Ya, sekarang kita lihat untuk melihat order dari N. Berapa order dari Sn? Jadi kita cuma mengatakan grup simetrik dengan order N, dengan derajat N, bukan order, derajat N. Grup simetri dengan derajat N. Berapa order dari Sn? Ya. Ini cukup terkenal, yaitu banyaknya permutasi dari N unsur, yaitu cukup dikenal, yaitu sebanyak N faktorial. Ya. Ini pembuktiannya sama dengan menjelaskan bagaimana cara menyusun N objek pada N tempat yang tersedia. Bagaimana cara menyusun N objek berbeda pada N tempat yang tersedia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lihat contoh ketiga, yaitu symmetric of squares. Nah, jadi di sini ini adalah D4. Jadi sebagaimananya ditulis dalam S3 tadi, sebenarnya kita bisa menuliskan setiap anggota dari D4 ke dalam grup, ke dalam suatu permutasi. Kita lihat D4. Kita tuliskan dengan menggunakan di sini. Ya, kita tuliskan berarti D4 anggotanya yang kita ketahui yaitu R0, R90 derajat, R180 derajat, kemudian yang terakhir R270 derajat. Kemudian kita mulai dari H, V, D, dan D aksen. Jadi ada 8 anggota D4. Ya, semua anggota D4 ini bisa kita tuliskan ke dalam, kita transformasi menjadi grup dihedral. Ya, oke. Pertama kita tuliskan R0, kita tuliskan R0. Kita bisa milih posisinya tetap 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Berarti R0 sama dengan 1 1, 2 2, 3 3, 4 4.
Kemudian R90 derajat. R90 derajat itu sama dengan 90 derajat berarti 1 ke 2. 1 ke 2. 4 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Berarti 1 menjadi 4. 2 menjadi 1, 3 menjadi 2, dan 4 menjadi 3. Oke. Berarti R 180 derajat, kita tinggal geser 1 ke 3. 2 digantikan oleh 4, 3 digantikan oleh 1, 4 digantikan oleh 2. Oke, kemudian R 270 derajat. Berarti bisa kita tulis 1 ke 2. 1 digantikan 2, 2 digantikan 3, 3 digantikan 4, dan 4 digantikan oleh 1. Oke. Begitu juga untuk H, horizontal flip. Kalau H berarti bisa kita tulis dengan H bisa kita tulis dengan 1 digantikan oleh 2, 2 berubah jadi 1, 3 jadi 4, 4 jadi 3. Nah, begitu juga dengan vertical flip, berarti 1 jadi 4, 2 jadi 3, 3 jadi 2, 4 jadi 1. Kemudian diagonal flip. Kalau diagonal berarti kita punya diagonal 1. Kalau diagonal berarti yang ini 3-nya tetap, 1 tetap, 1 ke 1, 2-nya ke 3, 2-nya ke 4, 2 menjadi 4, 3 menjadi 3, dan 4 menjadi 2. Berarti kalau di aksen bisa kita lihat polanya, berarti 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1, 4 ke 4. Jadi D4 sendiri merupakan bagian dari S4. Jadi di sini kita punya D4 itu subset dari S4. Karena D4 membentuk grup, berarti kita bisa menuliskan D4 adalah subgrup dari S4. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Notasi siklis. Notasi siklis. Nah, jadi selanjutnya penulisan notasi dengan array atau matriks ini dianggap kurang efektif, sehingga perlu dilakukan suatu bentuk penulisan dengan notasi yang baru, yaitu notasi siklis. Ya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Kita lihat di sini pada permutasi alfa 1 ke 2, 2 ke 1. Kita lihat di sini 1 ke 2, 2 ke 1. Berarti ini satu siklus. 1 ke 2, 2 ke 1. Ya, oke. Jadi ini kayak berputar dia. Oke, selanjutnya kita lihat siklus selanjutnya 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 3. Kita lihat
3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 3, 3 ke berarti terakhirnya 3, dawal 3, berarti dia menjadi satu siklus pula. Kemudian 5 ke 5, sehingga di sini nanti alfa bisa kita tulis dengan pertama siklusnya 1 dan 2, kemudian siklus selanjutnya 3, 4, 6, kemudian siklus yang terakhir 5. Oke. Jadi ini adalah notasi siklus. Sekarang kita lihat untuk contoh kedua. Bagaimana cara menuliskan beta dalam notasi siklus? Kita perhatikan dulu, ini sama dengan, perhatikan ini 1 ke 5, 1 ke 5 kita cari 5, 5 ke 2, 1 ke 5, 5 ke 2, dan cari 2, 2 ke 3, cari 3, 3 ke 1 lagi, berarti 1 udah sama, berarti habis. Berarti siklus yang pertama yaitu 1 ke 2, 1 ke 5, kemudian 5 ke 2, dan 2 ke 3, dan 3 ke 1, berarti habis, tutup. Kemudian siklus yang kedua, kita lihat anggota yang belum kena, yang itu yang belum masuk siklus, yaitu 4 ke 6, kemudian 6 ke 4, udah sama, berarti siklus yang kedua 4, 6. Ya, oke. Selanjutnya notasi siklus bisa kita definisikan panjangnya. Misalnya yang ini berarti ini siklus dengan panjang 2, yang ini siklus dengan panjang 3, yang ini siklus dengan panjang 1. Ini panjangnya 4, ini panjangnya 2. Atau kita definisikan siklus yang bentuk dari A1, A2 sampai AM, berarti kita katakan siklus dengan panjang M. Berarti siklus dengan panjang M, atau siklus M siklus. Ya, oke. Setelah kita bahas tentang notasi siklus, kita lihat operasi pada notasi siklus. Ya, perhatikan contoh berikut. Di sini diberikan nih alfa, ini beta. Untuk mengingat-ingat lagi tentang notasi siklus, kita tidak lihat hasil yang sudah jadinya, kita cobakan dulu. Alfanya 1 ke 2, 2 ke 1, berarti alfanya pertama 1, 2. Kemudian atau boleh berkoma, dalamnya 1,2, boleh tidak. Kemudian 3 ke 3, berarti 3, biasanya ini tidak ditulis. Kemudian 4 ke 5, 5 ke 4, berarti 4,5. Oke. Perhatikan pula beta itu sama dengan 1 ke 5, 1, 5, 5 ke 3, 3, 3 ke 1, habis. Kemudian 2 ke 4, 4 ke 2, habis. Oke. Sekarang bagaimana cara mengartikan alfa beta dalam notasi siklus? Seperti halnya di sini, ini siklus alfa, ini siklus beta. Bagaimana cara mencari alfa beta? Tentunya secara sederhana, alfa beta cukup dituliskan dengan menuliskan alfa beta dalam notasi siklus. Hanya saja notasi siklus ini belum dalam kondisi optimum. Perhatikan di sini ada 4, ada 4, ada 2, ada 2, ada 3, ada 3, 5-nya ada 2 juga. Berarti seharusnya kita perhatikan di sini, kalau notasi siklus yang sudah optimal, semua unsur hanya muncul satu kali. Ya. Sekarang kita perhatikan proses berikut. Ya, perhatikan yang pertama ada 1
kita memperhatikan 24 terlebih dulu. 24 yang paling belakang, 24. Kemudian 153, berarti artinya 1 ke 5. Nah, 1 ke 5. Kemudian di sini kita akan menemukan 45, berarti 5 ke 4. Kemudian habis, berarti di sini kita memperoleh hasilnya 1 ke 4. Kemudian 4, kita lihat 4 ke 2, kita cari 2 ke 1, berarti 4 ke 1, tutup ya. Kemudian begitu juga contoh lainnya. Sebaliknya yang satu lagi, misalnya kita mulai dari sini 3 ke 5, 3 ke 1, kita cari di sini 1 ke 2, berarti kita temukan 3 ke 2. Kemudian kita lihat 2 ke 4, 4 ke 5, berarti 5. Setelah itu 5 ke 3, 3 habis. Oke, berarti ini jadi siklus. Berarti siklus hasilnya 1, 4, 2, 5, 3 ya. Jadi kita ulangi secara supaya lebih bisa dipahami. Saya ulangi, misalnya yang tadi kita mempunyai alfa beta itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 5, 3, 2, 4. Nah, sebagaimana halnya sebelumnya, kita selalu membaca operasi dari komposisi dari belakang. Perhatikan, kita mulai dari 1, kita mulai aja dari paling belakang ya. Kita perhatikan di sini 2 ke 4, berarti kita buat 2 ke 4. Cari 4 yang muncul di sini, 4 ada, 4 ke 5, cari 5 setelahnya tidak ada, berarti habis. Berarti kita peroleh 2 ke 5. Jadi di sini diperoleh 2 ke 5. Kemudian kita lihat belakangnya 5, kita lihat 5 di mana muncul pertama, di sini 5 ke 3, cari 3 di sini 3 ke 3, berarti habis. 5 ke 3, berarti di sini 2, 5, 3. Kemudian 3-nya kita lihat pula 3 ke 1, berarti 3 ke 1. Kita cari 1 ke 2, sudah kembali lagi ke 2, berarti ini jadi satu siklus. Kita lihat siklus yang kedua, kita lihat dari yang belum masuk, yaitu 1 ke 5, 5 ke 4 habis, berarti 1, 4. Jadi siklusnya itu 1, 4, 2, 5, 3, atau ditulis seperti ini, 1, 4, 2, 5, 3 ya. Oke. Ya, dari sini kita bisa melihat ternyata antar siklus sepertinya komutatif. Nanti akan kita cek selanjutnya. Ya, kemudian kita lihat identitas atau siklus yang berupa identitas. Jadi identitas var epsilon di sini diberikan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5. Berarti kalau kita tulis dalam notasi siklus, tulisnya 1, 2, 3, 4, 5. Rasanya kurang efektif sehingga perlu diberikan satu bentuk penulisan. Jadi cukup dipilih salah satu saja, 5 atau 1 saja. Atau tidak usah dituliskan dalam bentuk E saja. Karena E biasanya sudah well known sebagai identitas var epsilon. Jadi bisa kita tulis salah satu aja, atau 5 saja. Jadi identitas dari grup permutasi yaitu permutasi yang memetakan suatu unsur ke dirinya sendiri, atau ya 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5 dan seterusnya. Oke.
Ya, sekarang kita lihat sifat-sifat dari grup permutasi. Sifat dari grup permutasi. Ya. Yang pertama yaitu setiap grup permutasi adalah perkalian dari atau komposisi dari dua siklus. Artinya setiap permutasi bisa kita tulis sebagai operasi dari dua siklus. Ya. Ya, jadi ini karena di sini tidak ada tempat di buktinya, silahkan dipahami buktinya. Karena ini berupa sifat, maka harus dibuktikan. Ya, oke. Sekarang kita lihat salah satu akibat atau teorema lanjutan dari teorema sebelumnya, yaitu always even and always odd. Selalu genap dan atau selalu ganjil. Misalkan alfa suatu permutasi yang didapat ditulis sebagai perkalian dari genap atau ganjil buah dua siklus. Maka setiap dekomposisi dari dua siklus ya akan selalu yang genap tetap genap, yang ganjil tetap ganjil. Ya, jadi setiap kita menuliskan suatu permutasi menjadi dua siklus, maka banyaknya dua siklus atau two cycles akan selalu genap atau akan selalu ganjil. Ya. Oke. Kita lihat contohnya. Maaf, di sini langsung ke definisi dari permutasi genap dan permutasi ganjil. Ya. Jadi permutasi genap yaitu permutasi yang dapat dituliskan sebagai genap buah dua siklus. Jadi permutasi genap kalau dua siklusnya ada genap. Sementara kalau permutasi ganjil berarti dua siklusnya ada sebanyak ganjil. Karena tadi banyaknya permutasi genap selalu genap. Karena tadi kalau suatu permutasi dapat kita tulis dengan genap buah dua siklus, maka bagaimanapun kita memodifikasi dua siklusnya hasilnya tetap genap. Dan begitu juga untuk ganjil, kalau dua siklusnya ganjil, bagaimanapun kita modifikasinya tetap ganjil. Ya, maka permutasi genap atau ganjil ini akan selalu dapat kita peroleh. Ya. Ya, selanjutnya permutasi genap membentuk suatu grup. Ya. The set of even permutation form a subgroup of Sn, dan permutasi genap dikenal dengan alternating group. Ya, jadi atau disimbolkan dengan An. Dengan demikian grup alternating adalah subgroup dari Sn. Bagaimana cara membuktikannya? Perhatikan. Yang pertama, ini langsung semua anggota dari grup permutasi kita tuliskan dengan An, langsung An berhingga. Bagaimana pengujian dari subgrup hingga? Yaitu jadi cukup dibuktikan An tertutup. Jadi cukup dibuktikan An tertutup. Misalkan alfa beta anggota An, berarti alfa ada genap 2 sikel, beta ada genap 2 sikel atau perkalian dari genap 2 sikel. Berarti alfa beta
genap 2 sikel, kemudian disambung lagi dengan genap 2 sikel, berarti totalnya semuanya genap, sehingga tertutup. Berarti AN adalah subgrup dari SN. Ya, oke. Silakan dituliskan bukti formal dari pembuktian ini. Jadi grup permutasi atau alternating permutation, atau himpunan semua permutasi genap membentuk subgrup dari SN. Sebaliknya, himpunan semua permutasi ganjil tidak membentuk subgrup. Karena apa? Ketika dua anggota dari subgrup antara dua permutasi ganjil kita kalikan, maka akan menghasilkan permutasi genap. Artinya dia tidak tertutup. Ya, di sini ada teorema terakhir, yaitu banyaknya anggota dari permutasi genap adalah n faktorial per 2. Jadi banyaknya permutasi genap sama banyaknya dengan permutasi ganjil. Ya, perhatikan di buku galian atau buku sumber kita halaman 105 sampai 111 terdapat beberapa permasalahan tentang grup permutasi. Ya, pelajari setiap contoh, kemudian buatkan dalam bentuk laporan. Oke. Jadi pahami setiap contohnya dan buat sesuai pemahamannya. Oke. Ya, kemudian untuk latihan silahkan kerjakan soal latihan di buku kalian, yaitu dari nomor 5 sampai 68 nomor kelipatan 4. Berarti ada sekitar 15 soal. Ya. Ya, sekarang kita akan bahas beberapa soal latihan ini. Yang pertama yaitu alfa beta. Oke, diberikan alfa dan beta. Yang pertama tanya alfa inverse. Jadi inverse dari alfa. Perhatikan pada alfa 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 4, 6 ke 6. Kita cari inverse dari alpha inverse, sama dengan, berarti kalau seandainya alpha inverse memetakan 1, harus dipetakan ke mana gitu. Berarti kalau kita operasi 1 ke bla 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 1. Kita cari yang 1 di sini, berarti 2. Berarti 1 ke 2. Kemudian 2 ke, kita cari yang 2 di bawahnya, berarti 1, 2 ke 1. Kemudian 3 ke 3, berarti tetap 3 ke 3. 4 ke, kita cari yang 4 di bawahnya, ke 5. 5 ke, kita cari yang 4 di bawahnya, kita cari yang 5 di bawahnya, yaitu 4, berarti ke 4. 6 ke 6. Oke. Jadi kita sudah menemukan inverse dari alfa. Bagaimana dengan inverse dari beta? Kita cari inverse dari beta dengan metode yang sudah saya terapkan tadi. Kita tulis di sini 1 dulu. Kita perhatikan pada beta mana yang satunya di bawah. Berarti 2. Oke. Dan kita tulis 2 di sini. Kita lihat yang di bawahnya 2, berarti 3.
dan kita tulis 4 di sini, kita lihat di bawahnya 4 itu 4 juga. Tulis di sini maaf 3 terlewat 3, dan yang di bawahnya 3 yaitu 5. Jadi 4 4, dan 5 cari yang di bawahnya 5 yaitu 6, dan 6 cari yang di bawahnya 6 yaitu 1. Jadi ini adalah beta inverse, 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 5, 5 ke 3, 5 ke 6, 6 ke 5, 6 ke 1, 1 ke 6. Oke. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh kedua. Pada contoh kedua dituliskan alfa sebagai perkalian dari siklus. Seperti alfa kita tulis, kita lihat 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Berarti langsung 1 2 3 4 5. Kemudian kita kali dengan 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 6, 6 7 8. Kemudian kita lihat untuk beta berarti sama dengan 1, ya tetap aja 1. Kemudian 2 ke 3, 3 ke 8, 8 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 2. Oke. 2 ke 3, 3 ke 8, 8 ke 4. Oke, yang terakhir 5 ke 6, 6 ke 5, 5 6. Oke. Ya, selanjutnya kita lihat salah satu contoh lagi cara mengoperasikan dari 2 siklus. Misalnya ini 1 2 3 5, kita kali 4 1 3. Perhatikan ini tidak disjoin, kita akan mengalihkan ini, mengubah ini jadi disjoin. Perhatikan dulu 1 ke 3, 3 ke 5, berarti kita tulis 1 ke 5. Dan kita lihat 5 ke 1, berarti tutup. Kemudian kita cari 2 ke 3, cari 3 ke 4, habis 3 ke 4. Kemudian kita lihat lagi, kemudian kita lihat 4 ke 1, 1 ke 2, berarti 4 ke 2 udah pas. Kemudian habis, berarti sudah disjoin. Oke. Ya, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan order dari permutasi. Order dari suatu anggota permutasi. Perhatikan di sini 4 ke 414, berarti ordernya 2. Ini ordernya 3, berarti yang ini ordernya 5. Ya, bagaimana kalau dia ditulis dalam disjoint cycle? Berarti nanti kita tinggal mencari KPK-nya saja. Ingat, harus disjoint cycle. Berarti misalnya order dari 1 5 2 3 4. Berarti ini ada 2 disjoint cycle, berarti ini KPK dari 2 dan 3. Bagaimana dengan ini? Nah, berarti kan ini kan sama. Ini kan sama dengan 1 2 3 5 4 1 3. Berapa ordernya? Ya tidak bisa kita cari, harus kita ubah dulu ke disjoint cycle. Ya, oke. Selanjutnya
Kita lihat di sini masih ada satu contoh bagaimana cara mengubah suatu siklus menjadi dua siklus. Suatu siklus menjadi siklus yang panjangnya 2. Di sini kita ambil aja salah satu contoh di sini, misalnya yang sudah disjoin di sini, misalnya ada 1 2 3 4 5 dengan 6 7 8. Berarti kita buat bagaimana cara mengubah siklus 1 2 3 4 5 menjadi perkalian dari 2 cycle, karena menurut teorema sebelumnya setiap siklus dapat kita tuliskan menjadi 2 siklus. Contoh yang pertama kita lihat nih, sama dengan, kita perhatikan yang bentuk yang pertama bisa kita tulis dengan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua bisa kita tulis dengan 6 7 7 8. Sekarang kita perhatikan pada siklus ini 7 ke 8. Kita lihat di sini 7 ke 8, 6 ke 7, 6 ke 7. Kemudian 8 ke 6, 8 ke 7, 7 ke 6 pas. Kemudian untuk 5 ini 4 ke 5 pas, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, berarti 5 ke 1, 4 ke 5, 3 ke 4, 3 ke 4 habis, 4 ke 3, 4 sudah tadi, kemudian 3, 2 ke 3 habis, berarti 2 ke 3, kemudian 3 ke 4, oke. Kemudian 1 ke 2, oke. Jadi mudah cara mengubah 1 ke 2 siklus. Apakah ini permutasi genap atau ganjil? Kita hitung aja 1 2 3 4 5 6. Berarti ini adalah suatu permutasi genap. Oke. Demikian untuk latihan selanjutnya bisa kita diskusikan di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.